Shalom. Selamat Paskah. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Siapa memuji Tuhan? Amin. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panggilnya Yesus saja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan sama-sama katakan haleluya. Kibarkan panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kibarkan panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Satu nama yang besar, hai namamu Tuhan. Satu nama yang perkasa, hai namamu Yesus Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Katakan haleluya.
hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Raja hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki depan hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, terangkat, sorakan kemenangan, berpujian nama-Mu Yesus. Hai sama-sama katakan, Jalan Raja. Nyanyian kemenangan, masuki dalam-Mu hati kami bersuka. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki dalam-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki depan-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari umat Tuhan katakan, segala raja. Sama-sama katakan, Jalan Raja. Mari umat Tuhan yang di rumah berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya terlalu percaya meskipun kita nggak ada bersama di dalam rumah Tuhan, tapi kita percaya bahwa kuasa yang sama akan tetap melawat kita meskipun kita ada di rumah. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan bukan hanya ada dalam ruangan, tapi Tuhan terlebih ada dalam setiap hati kita, dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu saudara, tubuh kita mungkin tidak bisa bersama saat ini, dan mungkin di hadapan kita, kalau teman-teman yang ada dalam gereja ini saat ini itu melihat bangku-bangku yang kosong, tapi saya selalu percaya bahwa ada satu yang nggak bisa dibatasi. Roh saudara dan roh saya itu bersatu untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh kami menaikkan penyembahan kami bagi Engkau dimanapun kami berada, di tempat ini, di rumah kami masing-masing, mungkin di jalan kami tetap akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Thank you God Jesus, sembah Yesus. Mari umat Tuhan naikkan pujian. Oh Yesus, sembah Tuhan, sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you God, thank you God. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
berjalan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bilakah ku setia berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sadar betul bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang bukan sekedar lahir, bangkit, mati, tapi bangkit bagi kami. Sesuatu yang kami sadar, kami menyembah Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tembok-tembok apapun Tuhan. Biarkan kami menyembah Tuhan dengan apa adanya kami, dengan diri kami sendiri menyembah Tuhan. Segalanya kami berikan bagi Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan meskipun kami ada di rumah saat ini. Kami mau tetap menyembah Tuhan meskipun kami dalam keadaan yang tertekan sekalipun. Kami mau tetap katakan Tuhan baik bagi kami. Kami tak akan pernah bisa berjalan tanpa Tuhan bersama dengan kami. Kami butuh Roh-Mu untuk ada dalam hidup kami Tuhan. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan.
kami punya kuasa yang luar biasa. Kami angkat tangan kami sebagai tanda pengagungan kami kepada Tuhan yang luar biasa. Kami yakin betul bahwa Kau bersama-sama dengan kami setiap waktu kami. Thank you Jesus. Sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Thank you. Hanya firman-Mu yang memampukan kami untuk kami tetap berdiri teguh Tuhan. Hanya firman-Mu yang bisa menopang kami dan kami menjadi kuat. Hanya firman-Mu yang bisa mencelingkan mata hati kami, mata batin kami, untuk kami melihat kuasa Tuhan yang nyata. Hanya firman-Mu yang bisa membuat kami terus berlari mengejar hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan hari ini, di hari Paskah ini Tuhan. Kami terlalu yakin umat-Mu yang ada di tempat ini dan di rumah percaya bahwa Allah bersama dengan kami. Amin. Engkau urapi Pastor Sony Penturi untuk dia bisa dapat membawakan firman-Mu bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu menaungi Pastor Sony Penturi di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan yang ada di rumah sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Kristus sudah baik bagi kita semua di tempat ini, saudara. Haleluya. Dan pada hari ini kita merayakan hari Paskah, di mana sebelumnya kita merayakan hari kematian Yesus bagi setiap kita, pengorbanan yang di kayu salib, kesengsaraan yang di kayu salib, saudaraku, bagi saudara dan saya. Hari ini Yesus sudah bangkit dari kubur, Dia sudah naik ke sorga, dan Dia sudah menjadi Tuhan atas kehidupan kita, saudaraku. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil di dalam firman Tuhan, membaca dalam firman Tuhan Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja,
Lalu ia pergi dan bertanya ke dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Orang yang mengenal Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan benar, maka hidupnya pasti akan berubah dan menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau tadi Kristen ya hanya biasa-biasa saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia mengalami apa yang dinamakan kuasa kebangkitan, dia menjadi orang Kristen yang luar biasa dan dahsyat, saudaraku. Karena di dalam Efesus dikatakan kuasanya sangat besar dan ajaib bagi kita sekalian. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca, saudaraku, ayat yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia di antara orang mati? Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu mendengar bahwa Yesus telah mati, dia langsung meresponi dan datang ke kubur Yesus. Dan pada saat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan ini, mengapakah kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Seharusnya kalau kita mencari orang hidup di antara orang hidup, saudara, bukankah begitu? Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seakan-akan saudaraku di luar ekspektasi daripada perempuan ini, bahwa pemikiran dia Yesus telah mati dan hanya meninggalkan kain lengannya saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan sudah mungkin menjadi tulang belulang, saudara. Dan pada saat itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama adalah bahwa bangkitan Kristus bagi kita sekalian yang percaya, dia mempunyai mata, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan. Banyak orang-orang yang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Banyak orang hari-hari ini, saudaraku, mulai putus asa, mulai stres, saudaraku, mulai dihimpit oleh keadaan yang tidak menentu. Tetapi saya mau beritahu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus mati dan bangkit, berarti kita sebagai orang percaya, kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Amin, saudaraku. Pengharapan, ya, bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Di dalam Roma, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara untuk membuka di dalam suratan Roma, saudaraku, Roma kelima, Roma pasal yang kelima, ayat 4 sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Roma yang kelima, ayat 4 sampai yang kelima. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Roma 5, ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah perempuan ini menengok kubur Yesus, sudah tidak ada. Yesus sudah tidak ada di antara orang mati. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Bagi kita sekalian yang percaya akan kuasa dan kebangkitan, kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Kita bisa melihat, saudaraku, bahwa pengharapan kita apakah dikecewakan oleh Tuhan? Pengharapan kita apakah sia-sia di dalam Tuhan? Oh tidak. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Mungkin akhir-akhir ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah hopeless hidup saudara. Saudara berkata, zaman sekarang susah, Pak. Biaya sekolah, biaya kontrak rumah, biaya saya untuk cari usaha, sudah susah.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kabar sukacita, ada kabar gembira bahwa Yesus bangkit dari kubur. Kalau dia bangkit dari kubur, berarti ada hari esok. Ada kesempatan untuk kita bisa melihat hari esok yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Halo, bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan hidup saudara. Sandarkan hidup saudara. Sandarkan hidup saudara kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma tadi mengatakan kita perlu untuk bertekun. Kita perlu untuk mengundang Roh Kudus untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita atas kehidupan kita, untuk kita boleh dapat melewati hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Jadi pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan ada pengharapan. Jadi kita tidak usah takut. Karena apa, saudaraku? Tuhan beserta dengan kita. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita memberikan kekuatan yang baru, memberikan sukacita yang baru atas kehidupan kita. Sukacita Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi mari menjalani hidup ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita nggak pernah takut lagi. Jangan lagi kita terintimidasi dengan hal-hal keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu dan menakutkan bagi setiap orang, saudara. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dan mahal di kayu salib. Waktu kematian pengorbanan Kristus bagi kita, itu sudah cukup, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, kita mau berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan hal berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus memaknai adalah bahwa kita kuat. Ya, kita memaknai adalah bahwa menceritakan tentang kebaikan Kristus. Menceritakan tentang kebaikan Kristus. Mari saya mengajak saudara untuk di dalam, kita kembali lagi di dalam Lukas 24, ya, Lukas 24 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Hal yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus kita maknai adalah mari kita menceritakan tentang kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita lihat, saudaraku, bahwa orang lebih senang menceritakan hal-hal yang negatif. Betul gak, saudara? Orang lebih senang menceritakan kabar-kabar hoax. Orang lebih senang menceritakan kabar-kabar kengerian, kabar-kabar ketakutan, terintimidasi. Sekarang saya mau tanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita-berita ya yang akhir-akhir ini kita lihat, saudaraku, yang adanya virus corona, lebih besar kita menceritakan tentang kengerian, lebih besar kita menceritakan tentang keadaan virus itu daripada kita menceritakan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu mendengar bahwa kubur Yesus kosong, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus memberitakan kabar kesukaan kepada murid-murid Yesus di sana. Yesus sudah bangkit dari kubur. Yesus sudah tidak ada lagi dalam kubur, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kabar yang memberikan semangat, kabar yang memberikan kabar baik yang datang daripada sorga pada saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi hati saya miris. Dalam keadaan seperti ini, kita lebih sering memberikan kabar yang menakutkan. Kita lebih sering memberikan kabar yang mengerikan. Kita lebih sering mendengarkan kabar
pendeta ini berargumentasi tentang ini, tentang itu, saudaraku. Ada yang percaya dengan kesembuhan, ada yang percaya. Semua kalau kita jadikan satu, semua kalau kita bangun di atas kesatuan tubuh Kristus, saya percaya, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, corona akan Tuhan gantikan dengan kemuliaan Allah. Bumi ini penuh dengan kemuliaan Allah. Akan cepat berlalu kalau kita ada kesatian, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan kabar yang membangkitkan iman. Yesus itu baik, Yesus itu memberikan mukjizat, Yesus itu memberikan kesembuhan, Yesus itu memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan atas setiap kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan kabar yang baik, kabar yang positif. Untuk apa? Untuk membangkitkan iman kita. Kalau kita sering memberikan kabar kengerian, kabar ketakutan, akhir kita jadi, pemikiran kita menjadi takut. Dan ini bisa membunuh iman kita. Hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang mendengarkan kabar sana sini yang hoax, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau memberitakan tentang kasih Tuhan. Saya mengajak saudara untuk dibuka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, dengar baik, supaya mereka yang hidup, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita menceritakan Yesus, berarti kita menceritakan tentang kasih Allah. Allah adalah kasih. Mari dalam suasana seperti ini, kita mau menaruhkan nilai-nilai kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita untuk memperdulikan orang lain. Daripada kita cuma hanya menceritakan kabar sana, kirim WA, saudaraku, oh ini begini, oh ini dirawat begini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oh ini udah zona merah, zona kuning, saudaraku. Saya pikir tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Tapi yang lebih lagi yang saya mau tekankan, kita menceritakan kabar kesukaan, kabar tentang bagaimana kebaikan Kristus yang boleh kita alami sehari-hari, saudara. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Kristus sudah mati bagi setiap kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan bagi kita. Sudahkah kita hidup berdampak bagi orang lain? Kalau Kristus sudah mati di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menceritakan kasih Allah di dalam kehidupan kita, berarti ada kepedulian terhadap orang lain. Sudahkah saudara melihat akhir-akhir ini, saudara, banyak orang yang di PHK oleh pekerjaannya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, mata pencahariannya. Ini sudah menggenapi firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang tidak semakin lebih baik lagi. Ke depannya kita nggak tahu apakah akan menjadi sesuatu yang seperti apa dan bagaimana, saudara. Tetapi yang jelas, saudara, bahwa Kristus itu sudah mati bagi kita, dan kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan terhadap orang lain. Karena Allah yang kita sembah adalah kasih. Mari kita akhir-akhir ini lebih memperdulikan bagi mereka yang susah, bagi mereka yang sudah kehilangan ayah ibunya, yang sudah menjadi anak yatim piatu oleh karena virus corona, saudaraku, yang mereka terkena, saudara.
ataupun mereka yang sedang berjuang di gugus depan sebagai para medis atau dokter. Mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Kita buat apa dengan mereka? Kita buat sesuatu. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus, saya percaya ada sesuatu yang terjadi, perubahan yang terjadi atas kehidupannya secara pribadi, saudaraku. Bahwa Kristus hidup di dalam kita. Namun kehidupan yang hidup sekarang ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, saudaraku. Kita mau mengenakan manusia baru. Hal yang kedua, saudaraku, mari kita menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita menceritakan hal-hal yang positif. Sehingga apa, saudaraku? Kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, berarti kita sedang menceritakan, saudaraku, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa sebagai Allah sumber kehidupan kita. Allah sumber di atas segala-galanya atas kehidupan kita. Sebab Kristus datang untuk memberi hidup dan memberikan segala kelimpahan atas setiap kehidupan kita. Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pengharapan di dalam Kristus, dan hal yang kedua adalah saudara menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Hal yang berikutnya, saudaraku, saya mengajak saudara tetap di dalam Lukas 24. Lukas pasal yang ke-24, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyukup ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Sekali lagi saya bacakan saudara ayat ini. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat ke kubur itu. Ketika ia menyukup ke dalam, ia melihat hanya kain kapannya saja. Lalu pergi, ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Orang yang mengalami kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, dia memiliki sungguh iman kepada Yesus Kristus yang tidak tergoyahkan. Amin, saudaraku. Iman terhadap Yesus Kristus yang tidak tergoyahkan. Di dalam Ibrani 12, saya mengajak saudaraku untuk membuka di dalam Ibrani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa iman adalah dasar segala sesuatu, saudaraku, yang tidak pernah kita lihat. Ya, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki iman tidak goyah, saudaraku. Tidak ragu, saudaraku, bahwa Yesus yang kita sembah itu, dia hidup, dia benar-benar ada di dalam kehidupan saudara. Dia bangkit dalam kehidupan saudara. Jangan perlu ragukan lagi. Karena kita datang kepada Yesus dengan iman dan keberanian kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita tidak pernah akan goyah. Kita akan kuat, saudaraku. Kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap akan terus menatap kepada Tuhan, mata rohani kita, bahwa Dia sumber di atas segala-galanya. Apapun yang terjadi, saudara tetap pegang Tuhan. Karena janjinya iya dan amin atas kehidupan kita. Kita menyatakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita nggak mau tinggalkan Yesus oleh karena keadaan. Amin, saudara. Kita nggak pernah tinggalkan Yesus oleh karena kita dalam keadaan kalut, dalam keadaan takut, mungkin tidak pernah, saudara. Sekali pegang Yesus, tetap pegang Yesus. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah firman itu sendiri, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan oleh karena jabatan mungkin. Banyak orang akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan oleh karena materi, uang dan sebagainya. Banyak orang akhir-akhir ini meninggalkan Tuhan karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena mungkin dia ikut suami atau ikut istrinya, saudaraku, sehingga dia menjadi pindah agama, membelakangi Tuhan. Tapi pada hari ini, saudaraku, saya ingin beritahu kabar baik bagi saudara bahwa Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dosa kita sudah ditanggung. Mari kita menghampiri Dia dengan iman, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita memaknai kebangkitan ini, saudaraku, hari kebangkitan Kristus bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, kita memberitakan kabar tentang kebaikan Tuhan bagi setiap orang, bagi setiap keluarga kita, bagi setiap teman kita, bagi setiap siapapun yang kita temui. Kita menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan, berita tentang sorga. Kita katakan pada teman-teman kita, pada mereka yang kita temui, Tuhan itu baik, Tuhan itu menyembuhkanmu, Tuhan itu peduli kepadamu. Mari kita percaya kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap pegang Yesus. Janji Tuhan, iya dan amin adanya. Saya percaya, saudaraku, mari kita mau mengalami sama-sama bahwa makna kebangkitan itu kita maknai bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur dan ada hari esok pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Penopang tangan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, lepas kemenangan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama kita raih janji Tuhan, karena Dia hidup, ada hari esok. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini ya Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan sudah taburkan Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu Tuhan. Kami memaknai bahwa kebangkitan mempunyai makna. Kami ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan iman kami semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Mari Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang ada. Engkau memberkati mereka yang punya masalah, punya persoalan, beban hidup ya Tuhan. Tuhan, mari kami berdoa dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka memiliki kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka ya Tuhan yang kekurangan Tuhan Kau cukupkan dalam kehidupan mereka ya Bapa di surga. Mereka yang ketakutan Kau gantikan dengan sukacita Tuhan. Dengan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Biar Engkau melawat setiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Mungkin Tuhan dalam situasi seperti ini terjadi kepada bangsa kami oleh karena virus corona. Banyak orang yang tertekan, banyak orang yang takut, terintimidasi, khawatir ya Tuhan. Mari Bapa di surga, Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup di dalam kelimpahan di dalam kehidupan kami. Kelimpahan daripada berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kelimpahan daripada damai sejahtera, sukacita atas kehidupan daripada rumah tangga jemaat-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada siang hari ini ya Tuhan. Biar Tuhan, kami mau menghadirkan Tuhan, Yesus Tuhan yang hebat dan luar biasa itu atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, sebelum kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biar kami akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan atas kehidupan kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan,
sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mengangkat tangan kita mau harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus, kiranya biarlah damai sejahtera yang datang daripada Tuhan turun atas kehidupanmu, menyertai kau di segala jalanmu hari ini sampai dengan Tuhan datang kali yang kedua. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.